Halo, saya seorang wanita berusia 30-an yang baru-baru ini menyadari dengan sangat dalam bahwa manusia memang seharusnya hidup dengan sesamanya yang setara. Dulu, ibu saya sering melarang, jangan main sama teman yang ini, atau jangan bergaul sama teman yang itu. Sekarang saya baru mengerti maksudnya. Dulu saya pikir itu semua hanyalah prasangka dan pandangan sempit, tetapi setelah mengalaminya sendiri, saya sadar bahwa hidup akan paling harmonis dan nyaman ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki keadaan serupa. Hidup saya sempat goyah karena memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang nilai-nilainya dan arah hidupnya sangat berbeda. Untungnya, saya berhasil sadar dan kembali menemukan jalan hidup saya yang membawa saya pada akhir yang memuaskan. Inilah kisah yang akan saya ceritakan. Nenek saya dari pihak ibu adalah seorang wanita tangguh dengan prinsip hidup yang luar biasa. Setelah kakek meninggal dunia lebih awal, beliau membesarkan anak-anaknya seorang diri. Beliau adalah sosok yang merintis jalannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Di zamannya, beliau adalah seorang wanita yang sangat modern. Merasa bahwa kemampuan berbahasa Inggris akan sangat berguna di masa depan, beliau belajar secara otodidak hingga fasih. Berkat kemampuannya itu, beliau memulai bisnis sebagai pemasok untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Begitulah cara beliau menghasilkan uang. Karena selalu selangkah lebih maju dari orang lain, beliau membeli banyak tanah saat booming properti terjadi, dan akhirnya berhasil membangun aset yang sangat besar. Beliau benar-benar contoh nyata seorang wanita dengan semangat baja. Berkat kegigihan nenek, ibu saya bisa tumbuh di lingkungan yang berkecukupan secara finansial sejak kecil. Namun, ibu saya tidak hanya menikmati kemewahan. Prinsip hidup nenek yang luar biasa tertanam dalam dirinya. Karena nenek memiliki pengalaman menghasilkan uang banyak dengan usahanya sendiri, beliau selalu menekankan bahwa wanita juga harus bekerja agar tidak diremehkan dan bisa hidup dengan percaya diri. Kata-kata itu sangat memengaruhi arah hidup ibu saya. Ibu saya sangat mirip dengan nenek. Beliau selalu suka belajar. Beliau sangat tertarik pada bahasa Inggris. Sejak kecil, beliau terus belajar bahasa Inggris hingga akhirnya terjun ke dunia bisnis ekspor-impor berbekal kemampuannya itu, dan bisnis tersebut masih berjalan hingga sekarang. Keduanya, nenek dan ibu, sangat pandai membaca tren. Mereka selalu siap menyambut peluang, sehingga mereka bisa mengambil keputusan cepat, baik dalam bisnis properti maupun usaha lainnya. Berkat itu, mereka berhasil mengumpulkan kekayaan yang besar. Kemampuan mereka dalam bertindak, intuisi mereka, dan cara mereka melihat waktu yang tepat benar-benar membuat saya kagum. Di tengah kesibukannya bekerja, ibu saya bertemu dengan ayah dan menikah. Namun, ibu saya menderita sindrom ovarium polikistik, PCOS, sehingga tidak mudah untuk hamil. Beliau baru mengandung saya di usia lebih dari 30 tahun, dan selama kehamilan, ada banyak sekali momen berbahaya. Ada masa di mana beliau hanya bisa berbaring, dan beliau sering sekali cemas saya akan lahir prematur. Syukurlah, saya tidak lahir lebih awal dan tetap di dalam kandungan selama 10 bulan penuh. Setelah melalui kesulitan seperti itu untuk melahirkan saya, bisa Anda bayangkan betapa berharganya saya bagi mereka? Kedua pasang kakek nenek saya sangat menyayangi saya, terutama dari keluarga ibu. Nenek dari pihak ibu juga hanya memiliki satu anak, yaitu ibu saya. Jadi, di keluarga ibu, saya adalah cucu pertama dan satu-satunya, sehingga mereka sangat memanjakan saya. Coba bayangkan, di zaman itu, jika seorang wanita tidak bisa melahirkan anak laki-laki, ia akan sering disalahkan dan dipandang sebelah mata. Ibu saya, bahkan setelah berusia lebih dari 30 tahun, jangankan anak laki-laki, anak pun belum punya. Jika ini adalah keluarga biasa, pasti beliau akan sangat tertekan. Mungkin saja beliau sudah diusir. Anda tahu cerita-cerita klise tentang ibu mertua yang kejam pada menantunya, kan? Ibu saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena ayah saya, bisa dibilang, menumpang hidup pada ibu. Ayah bekerja sebagai karyawan di perusahaan ibu, lalu mereka menikah. Setelah menikah pun, beliau bukanlah tipe orang yang bekerja dengan ambisius. Beliau hanya mengandalkan ibu, jarang masuk kantor, dan kalaupun masuk, pekerjaannya selalu asal-asalan. Ibu saya sebenarnya tidak suka dengan sikap ayah, tetapi karena beliau adalah suaminya,
Mau tidak mau ibu menerimanya. Setelah saya lahir, ayah saya sepenuhnya menjadi bapak rumah tangga. Saat saya kecil, tidak ada keluarga seperti keluarga saya di sekitar lingkungan kami. Jadi, banyak orang yang memandang kami dengan aneh. Namun, ibu saya justru berkata bahwa lebih baik ayah mengurus saya dan pekerjaan rumah daripada membuat masalah di kantor. Ibu mengambil alih semua pekerjaan di luar, sementara ayah merawat saya dan mengurus rumah. Tapi sejujurnya, menurut standar ibu, pekerjaan rumah yang ayah lakukan pun tidak bisa dibilang benar-benar rapi. Pada akhirnya, ibulah yang mengurus segalanya, baik di luar maupun di dalam rumah. Dalam situasi seperti itu, jika keluarga ayah menyalahkan ibu karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki, apakah mereka masih bisa disebut manusia? Meskipun zaman dulu memang seperti itu, kakek dan nenek dari pihak ayah masih punya hati nurani. Mereka merasa bersalah karena telah menitipkan putra mereka pada ibu saya yang begitu baik, sehingga mereka selalu bersikap rendah hati. Malah, mereka sangat keras terhadap ayah saya. Menurut mereka, seorang laki-laki seharusnya menjadi kepala keluarga, tetapi ayah tidak bisa memenuhi perannya, dan malah menjadi bapak rumah tangga. Kakek dan nenek merasa sangat malu. Mereka tidak dalam posisi untuk menyalahkan menantu yang menghasilkan uang hanya karena melahirkan anak perempuan. Jadi, setiap kali ibu saya berkunjung ke rumah mertuanya, beliau selalu diperlakukan dengan sangat baik. Anda tahu, di sinetron-sinetron, terkadang jika seorang wanita terlalu sukses, keluarga mertuanya akan menindasnya, kan? Mungkin itu karena uang yang dihasilkan belum seberapa. Dalam kasus ibu saya, situasinya berbeda, apalagi setelah nenek dari pihak ibu meninggal, seluruh hartanya diwariskan kepada ibu. Karena itulah, ibu saya selalu dihormati di mana-mana. Dan yang paling menghormati ibu saya adalah ayah saya. Melihat kedua orang tua saya, hubungan mereka sangat manis. Ibu sangat pandai bekerja dan menghasilkan banyak uang, sementara ayah tidak seperti laki-laki lain yang kaku. Beliau selalu mendengarkan cerita ibu dari sudut pandang ibu. Ayah lebih peka secara emosional, sehingga beliau sangat memahami bahasa dan perasaan wanita. Karena itu, hampir tidak pernah ada pertengkaran besar di antara mereka. Ayah selalu menghormati dan bangga pada ibu yang cakap, sementara ibu juga memahami kesulitan ayah yang mengurus rumah tangga, dan mereka saling mendukung. Karena keduanya mengakui dan menghormati peran masing-masing, hubungan mereka secara alami menjadi sangat harmonis. Keluarga kami memang unik. Ibu adalah wanita modern yang sukses dalam karier, dan ayah adalah bapak rumah tangga yang sensitif. Ini selalu menjadi stimulus baru bagi saya. Baik ibu maupun ayah selalu berharap agar saya tumbuh menjadi wanita yang percaya diri seperti ibu. Ibu mewariskan nasihat yang beliau dapatkan dari nenek kepada saya. Nenekmu selalu mengatakan hal ini pada ibu. Wanita harus punya pekerjaan sendiri, bukan hanya mengurus rumah, tapi punya profesi dan kemandirian finansial. Itu bisa menjadi pendorong semangat hidup dan, yang terpenting, cara agar kita dihormati. Guansi, dan tidak diremehkan oleh siapapun. Ibu juga, melihat nenek dan ibumu, selalu berpikir harus hidup seperti itu. Makanya, ibu juga sudah punya rencana untuk memulai bisnis sendiri. Sudah punya rencana? Suara terkejut, tawa. Anak ibu ini mirip sekali denganku, ya? Sudah punya ide seperti itu. Apa rencananya? Coba ceritakan. Ibu penasaran. Sekarang kan ekonomi lagi sulit. Banyak orang yang tidak menikah. Dan banyak juga pasangan yang sudah menikah tapi tidak punya anak. Di tengah perubahan ini, ada satu bidang yang permintaannya terus meningkat, yaitu bisnis hewan peliharaan. Aku ingin mencoba bisnis hewan peliharaan premium. Ibu saya sangat mendukung ide saya dan bahkan memberikan sebagian modal. Berkat itu, saya bisa memulai bisnis hewan peliharaan premium bahkan sebelum saya lulus kuliah. Awalnya, bisnis yang saya impikan cukup besar. Mulai dari makanan sehat khusus untuk hewan peliharaan, lalu berkembang ke program rehabilitasi dan fasilitas penginapan, hingga akhirnya layanan pemakaman dan asuransi hewan peliharaan. Saya berencana mengembangkannya secara bertahap. Karena sulit untuk melakukan semuanya sekaligus, saya memulainya dengan makanan sehat khusus. Saat itu, pacar saya memelihara 2 anjing besar dan 2 anjing kecil, dan saya memulai bisnis ini bersamanya. Anjing-anjingnya sangat cantik dan tampan. 2 anjing besar itu,
Meskipun bertubuh besar, bulunya berkilau dan matanya jernih, membuat siapapun yang melihatnya terpukau. Dua anjing kecilnya juga ceria dan aktif, sehingga ekspresi mereka selalu hidup saat difoto. Secara alami, anjing-anjing ini menjadi wajah dari merek saya. Setiap kali pemotretan, mereka pandai berpose dan akan mengibaskan ekor saat melihat kamera, membuat para staf selalu kagum. Karena anjing-anjing yang muncul di foto dan video promosi produk sangat menarik perhatian, kami juga mengunggah keseharian mereka di media sosial. Popularitasnya meningkat pesat, dengan banyak komentar seperti, model anjingnya cantik sekali, dan kalau ini makanan yang dimakan anjing-anjing itu, aku pasti percaya. Berkat anjing-anjing yang cantik itu, bisnis saya mendapat banyak perhatian sejak awal. Namun, akhirnya saya putus dengan pacar saya. Pertengkaran sepele berubah menjadi perang emosi hingga kata-kata kasar terlontar, dan saya memutuskan bahwa saya tidak bisa melanjutkan hubungan dengannya. Masalahnya adalah kami juga terikat secara bisnis. Aktivitas anjing-anjingnya sebagai model, yang awalnya seperti kontribusi sukarela, tidak lagi diinginkan oleh mantan pacar saya setelah kami putus. Akhirnya, saya harus mencari model anjing baru. Awalnya, beberapa pelanggan bertanya kemana anjing-anjing yang lama, tetapi anjing-anjing baru yang muncul juga ceria dan menggemaskan, sehingga mereka cepat terbiasa. Malah, kami bisa membangun citra merek yang baru dengan menciptakan cerita baru. Seiring berjalannya waktu, keberadaan model anjing yang lama pun terlupakan. Beberapa waktu kemudian, saya punya pacar baru. Profesinya adalah dokter hewan. Karena saya menjalankan bisnis hewan peliharaan, saya sering membutuhkan nasihat profesional. Awalnya, saya banyak bertanya kepada pemilik klinik hewan yang sudah saya kenal. Di awal bisnis, saya sering bertanya detail tentang komposisi pakan, makanan sehat, dan nutrisi hewan peliharaan. Namun, pemilik klinik itu sangat sibuk dengan jadwal syuting acara TV dan kegiatan asosiasi, sehingga sulit untuk sering meminta bantuannya. Beliau kemudian memperkenalkan saya pada salah satu dokter hewan yang bekerja di kliniknya. Saat kami sering berkonsultasi, kami jadi sering berkomunikasi. Kami merasa cocok dan kepribadian kami klop, hingga akhirnya kami menjadi sepasang kekasih. Pacar saya pada dasarnya adalah orang yang baik dan penuh perhatian. Selera humor kami cocok, dan dia mudah bergaul dengan siapapun. Namun, di sisi lain, dia punya sisi yang sangat kolot. Dia punya prasangka terhadap perempuan. Dia sering berkata bahwa setelah menikah, perempuan seharusnya hanya mengurus rumah tangga, atau bahwa anak tentu saja harus diurus sepenuhnya oleh ibu. Dia juga berkata bahwa sudah sewajarnya laki-laki bekerja di luar dan perempuan menjaga rumah. Ekspektasinya terhadap perempuan juga terlalu konservatif. Harus sopan, tidak boleh banyak bicara, tidak boleh keluar malam, pakaian harus sopan. Dia pernah melihat penyanyi perempuan di TV menari dengan pakaian terbuka dan mengkritiknya dengan sebutan seperti perempuan penghibur. Awalnya saya mencoba menganggapnya sebagai perbedaan karakter, tetapi semakin sering kami bertemu, sisi ini semakin membuat saya frustrasi. Rasanya seperti dia sama sekali tidak bisa menerima perubahan zaman. Saya baru tahu alasannya kemudian. Ayah pacar saya adalah seorang purnawirawan tentara saat muda. Sifat yang mengutamakan otoritas, hierarki, disiplin, dan aturan sudah mendarah daging dalam dirinya. Pandangan tradisionalnya tentang keluarga dan peran gender juga sangat kaku. Beliau beranggapan bahwa tugas laki-laki dan perempuan sudah terbagi jelas, laki-laki harus melindungi perempuan, dan perempuan harus melayani laki-laki. Tumbuh di bawah asuhan ayah seperti itu, pacar saya harus menekan ekspresi emosinya dan mengendalikan perasaannya. Jika dia menunjukkan emosi, dia akan dipukul atau dimarahi, jadi dia hanya patuh pada apa yang diperintahkan. Saya merasa kasihan padanya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa hidup dalam hubungan orang tua anak tanpa emosi. Ayah pacar saya, setelah pensiun dari militer, bekerja di sebuah pabrik. Namun, setelah mengalami cedera saat bekerja, beliau sudah lama tidak bisa bekerja. Meskipun tidak bekerja, beliau tetap bersuara paling keras di rumah. Sejak beliau tidak bisa bekerja, ibunya yang menopang keluarga dengan berjualan gado-gado di warung kecil. Dengan uang itu, beliau mengurus rumah tangga dan membiayai sekolah pacar saya dan adik perempuannya. Namun, hanya karena merasa sebagai laki-laki,
ayahnya terus mencoba mengendalikannya. Jika ibunya sedikit saja membantah, ayahnya akan main tangan. Jika suasana hatinya sedang buruk, beliau akan membalikan meja makan dan berteriak. Hal ini terus berulang. Seolah-olah untuk menjaga harga dirinya, beliau semakin kuat memaksakan nilai-nilai konservatifnya, membuat orang-orang di sekitarnya semakin menderita. Pacar saya punya seorang adik perempuan. Saya pernah bertemu dengannya beberapa kali, makan bersama, dan sering mengobrol. Suatu hari, saat kami membicarakan ayahnya, adiknya juga mengeluh. Mbak, makanya aku benci rumah ini. Aku benci ayah, dan sejujurnya, ibu juga bikin frustrasi. Aku cuma berharap Mas tidak menjadi seperti ayah, makanya aku selalu mengingatkannya. Begitukah? Tapi kadang-kadang dia juga suka bicara kolot, dan itu membuatku kesal. Kapan aku begitu? Waktu kamu mengomentari penyanyi-penyanyi itu. Ah, itu kan karena bajunya terlalu terbuka. Dan biarpun zaman sudah berubah, kenyataannya laki-laki secara fisik lebih kuat. Dan perempuan punya sisi yang lebih lembut. Itu tidak bisa dipungkiri. Mbak, kalau Mas ngomong yang aneh-aneh, langsung bilang ke aku, ya. Biar aku yang marahin dia, oke? Baiklah. Aku percaya padamu. Sejujurnya, kamu yang paling tahu sifat kakakmu. Jadi kalau aku kesal, tolong kamu yang tegur dia. Serahkan saja padaku. Makanya aku ingin kuliah di luar negeri. Aku benci rumah ini. Tapi ayah pasti akan menentangnya. Dia pasti akan bilang, perempuan buat apa sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri? Katanya, perempuan tidak boleh terlalu pintar. Aturan dari mana itu? Benar-benar bikin frustrasi. Rasanya seperti dia datang dari zaman Baheula. Mendengar cerita itu, saya jadi berpikir, betapa sulitnya tumbuh di bawah asuhan ayah seperti itu. Ayah saya tidak seperti itu, jadi saya bahkan tidak bisa membayangkan kehidupan seperti apa itu. Di tengah-tengah itu, ayah saya meninggal dunia. Saat saya sangat sedih, pacar saya dengan lembut dan hangat selalu ada di sisi saya, memahami perasaan saya. Karena di keluarga kami tidak ada laki-laki, dia berinisiatif menjadi wali dan membantu mengurus segalanya selama prosesi pemakaman. Melihat sikapnya itu, saya menjadi sangat bergantung padanya. Sejujurnya, saya benar-benar kalut setelah ayah meninggal, dan ada banyak hal yang harus diputuskan saat pemakaman. Saya tidak tahu harus memilih apa, tetapi pacar saya dengan sigap memilihkan ini dan itu, melakukan ini dan itu, yang membuat segalanya terasa lebih mudah. Melihat usahanya untuk meringankan beban saya dan ibu yang sedang berduka, semua kekurangannya yang pernah saya lihat seolah sirna, dan saya bahkan mulai berpikir, orang ini benar-benar belahan jiwaku. Bukankah karakter sejati seseorang terlihat saat menghadapi kesulitan? Ibu saya juga terharu dengan sikapnya. Setelah pemakaman selesai, ibu memanggil kami berdua dan berkata, "Terima kasih banyak, sudah bersedia menjadi wali di pemakaman." Ibu tidak tahu bagaimana harus membalas budi baikmu. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih, Bu. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Melalui pemakaman ini, Ibu jadi yakin. Kamu benar-benar orang yang baik. Kamu begitu perhatian dan tulus menyayangi putri Ibu. Bagaimana kalau kalian menikah saja? Apa? Menikah? Tapi kami baru pacaran sebentar, Bu. Kami bahkan belum pernah membicarakannya. Lama pacaran itu tidak penting. Yang penting adalah kedalaman perasaan. Kalian bisa saling mengenal lebih jauh setelah menikah. Kalian berdua punya pekerjaan yang bagus, saling menyayangi, dan peduli satu sama lain. Apalagi yang perlu ditunggu? Menikahlah. Akhirnya, kami memutuskan untuk menikah. Saat kami memulai persiapan pernikahan, kami mulai saling mengunjungi keluarga masing-masing. Ketika saya datang untuk meminta restu ke rumah pacar saya, calon ayah mertua saya memang sudah terlihat luar biasa dari penampilannya saja. Saya sempat mengira beliau seorang jenderal. Gaya rambut, ekspresi, hingga cara bicaranya, semuanya seperti tentara. Itu membuat saya semakin tegang. Selamat siang, saya datang untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rani Puspita. Kami datang untuk meminta restu pernikahan. Oh, jadi kamu yang punya bisnis itu? Kalau sudah menikah, berhentilah bekerja. Perempuan kalau sudah menikah tugasnya melayani suami dengan baik dan patuh pada mertua.
Calon ayah mertua saya bahkan tidak menyapa saya dengan ramah atau mempersilakan saya masuk, melainkan langsung ke pokok permasalahan. Tapi, saya sudah menduga beliau akan mengatakan hal seperti itu. Jadi, saya sudah mempersiapkan sesuatu. Bapak, saya sangat mengerti kekhawatiran Bapak. Tapi, bisakah Bapak melihat data ini? Ini adalah ringkasan pendapatan perusahaan saya selama setahun terakhir dan rencana pengembangan perusahaan ke depannya. Mohon dipertimbangkan. Saya membawa data laba operasional triwulan perusahaan saya, laba bersih yang saya terima, serta proyek yang sedang berjalan dan potensi pengembangannya di masa depan. Calon ibu mertua saya melihat data itu cukup lama, lalu mengangguk-angguk. Pintar sekali, ya. Pantas saja bisa jadi bos. Setahun bisa menghasilkan sebanyak ini? Hebat sekali. Namun, calon ayah mertua saya hanya menatap data itu lama dengan wajah tidak senang. Jadi, kamu mau terus bekerja? Begini, pernikahan itu bukan hanya soal kalian berdua saling suka. Keluarga dengan keluarga juga harus cocok. Apa untungnya bagi kami kalau kamu menghasilkan uang? Anak kami juga bukan tidak bisa mencari uang. Kami lebih butuh orang yang bisa merawat putra kami dengan baik. Kalau saya pikir-pikir sekarang, seharusnya saat itu saya batalkan saja pernikahannya. Saya sangat menyesalinya. Kenapa cinta membuat saya begitu lemah saat itu? Baik, Pak. Lalu, bagaimana caranya agar saya, suami saya, ibu saya, dan Bapak serta Ibu bisa sama-sama senang? Kamu bekerja pasti ada alasannya, kan? Ujung-ujungnya karena uang, kan? Pakai uang itu sedikit untuk kami. Kalau kami bisa hidup sedikit lebih nyaman berkat kerja kerasmu, mungkin kami bisa menerimanya. Biayai kuliah adik iparmu di luar negeri, bantu buka klinik untuk putra kami, dan pindahkan kami juga. Di rumah ini banyak sekali serangga. Kalau kamu bisa melakukan semua itu, aku tidak akan mempermasalahkan pekerjaanmu lagi. Permintaan yang begitu besar membuat saya terdiam. Saya datang untuk meminta restu pernikahan, tetapi malah diminta biaya kuliah, modal buka klinik, dan biaya pindah rumah. Saya jadi bingung apakah ini pembicaraan pernikahan atau negosiasi. Saya sangat terkejut, tetapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa saat itu, jadi saya hanya bilang akan memikirkannya. Setelah pulang, saya menceritakan semuanya pada ibu. Ibu berpikir sejenak, lalu berkata, "Ya sudah, kalau menikah kan memang akan menjadi keluarga. Berikan saja apa yang mereka minta. Itu akan lebih baik untukmu di masa depan daripada terus dipermasalahkan setelah menikah. Mereka mungkin meminta sebanyak itu karena mereka keluarga yang sederhana. Lakukan saja, supaya nanti tidak ada omongan lagi. Tapi, Bu, rasanya aku terlalu banyak berkorban. Calon suamiku tidak membawa apa-apa. Kamu mencintai calon suamimu, kan? Dalam cinta, jangan hitung-hitungan. Kalau kamu mampu, berikan saja tanpa banyak bicara. Itu lebih baik. Pernikahan seringkali jadi rumit karena perhitungan seperti ini. Pihak yang lebih mampu wajar jika memberi lebih banyak. Jadi, lakukan saja. Atau, putus saja sekalian. Mendengar nasihat ibu, saya pikir itu ada benarnya. Saya berpikir bahwa dalam cinta tidak seharusnya ada hitung-hitungan, jadi saya memenuhi semua permintaan keluarga calon suami saya. Adiknya saya sekolahkan ke Australia. Untuk klinik pacar saya. Ibu saya punya sebuah ruko yang baru dibangun di dekat komplek apartemen baru. Saya menyuruhnya membuka klinik di lantai 1 gedung itu, jadi tidak memakan banyak biaya. Dan untuk rumah mertua, yang tadinya rumah petak berusia hampir 50 tahun, saya pindahkan mereka ke sebuah townhouse baru agar mereka bisa hidup lebih nyaman. Setelah saya melakukan semua itu, saya pikir pernikahan akan berjalan lancar. Namun, ayah mertua saya, berbeda dengan janjinya, terus-menerus mengkritik saya dengan dalih perempuan seharusnya begini dan begitu. Meskipun begitu, saya tetap melanjutkan pernikahan sambil mencoba mengabaikannya. Tetapi karena sikapnya terus berlanjut setelah menikah, saya sengaja menjaga jarak dengan keluarga suami. Dengan alasan sibuk, saya hanya berkunjung 2 kali setahun saat Lebaran dan saat ulang tahun mertua. Saya juga tidak pernah menghubungi mereka. Mertua dan suami saya tidak senang dengan sikap saya. Tetapi untuk apa saya datang ke rumah mertua hanya untuk diperlakukan seperti pembantu? Saya menganggap ini sebagai cara untuk melindungi diri saya,
dan dengan tegas mengatakan agar mereka tidak memaksa saya. Selain masalah itu, hubungan saya dengan suami baik-baik saja. Kami saling menyayangi dan menikmati masa-masa awal pernikahan. Namun, sekitar setahun setelah menikah, ibu mertua saya menelepon dan bertanya mengapa kami belum punya anak. Beliau bahkan bertanya apakah ada masalah dengan saya. Katanya, kalau ada masalah dengan tubuh saya, itu bisa jadi alasan untuk cerai, dan menyuruh saya ke dokter untuk memeriksakannya. Jadi, saya dan suami pergi ke rumah sakit. Kami melakukan berbagai pemeriksaan dasar. Ibu saya menderita PCOS, dan nenek saya juga. Jadi meskipun tidak bersifat genetik, saya tetap khawatir. Syukurlah, fungsi rahim saya dikatakan setingkat perempuan usia 20 tahun. Saya sangat lega. Namun, masalahnya ada pada suami saya. Hasil tes menunjukkan adanya penurunan motilitas sperma. Jadi, saya memberitahukan hal ini kepada mertua saya, karena mereka semua mengira masalahnya ada pada saya. Hal seperti ini harus dijelaskan. Bapak, Ibu, kami sudah dari rumah sakit. Saya sehat. Hanya saja, motilitas sperma suami saya rendah, jadi sulit untuk hamil secara alami. Sepertinya itu alasan kenapa kami belum punya anak. Apa? Sperma anak kami tidak sehat? Astaga, lihat ini. Ini pasti karena kamu tidak merawat suamimu dengan baik, makanya tubuhnya jadi begini. Betul, kamu harusnya memberinya makanan bergizi setiap musim, dan biarkan dia istirahat total setelah pulang kerja. Kamu malah menyuruhnya mengerjakan pekerjaan rumah, jadi dia tidak bisa istirahat, kan? Kalian kan bagi dua pekerjaan rumah? Ibu, Bapak. Lalu bagaimana dengan saya? Saya juga bekerja, dan setelah pulang, saya juga mengerjakan pekerjaan rumah yang sama. Menurut Bapak, perempuan yang lemah ini harus bekerja di luar, lalu pulang ke rumah, malah harus merawat suami, dan mengerjakan pekerjaan rumah? Katanya perempuan harus dilindungi, saya juga anak yang berharga di keluarga saya. Setelah saya berkata seperti itu, mereka berdua terdiam. Mereka hanya memikirkan anak mereka sendiri. Sialan. Saya jadi berpikir bahwa siksaan ini hanya akan berakhir jika saya hamil. Jadi, saya merencanakan kehamilan. Karena kehamilan alami sulit, kami mencoba inseminasi buatan dan beberapa kali program bayi tabung, tetapi selalu gagal. Setelah berusaha selama beberapa tahun dan tidak berhasil, akhirnya saya berkata pada suami, bagaimana kalau kita tidak usah punya anak dan hidup bahagia berdua saja? Suami saya setuju. Sejak saat itu, saya semakin fokus pada pekerjaan. Saat itu, saya sedang memperluas bisnis saya ke bidang medis hewan peliharaan. Di tengah kesibukan itu, saya mendengar kabar baik di industri ini. Ada seorang pemilik penitipan hewan yang juga membantu adopsi hewan terlantar. Karena penasaran, saya mencarinya di internet, dan ternyata, dia adalah mantan pacar saya. Saya sedang melihatnya di ponsel sebelum tidur, dan saya sangat terkejut. Suami saya bertanya ada apa, dan saya hanya menjawab sekenanya. Keesokan harinya, sepertinya suami saya bertanya diam-diam kepada rekan kerja saya, apa hubungan saya dengan penitipan hewan itu. Dari situ, suami saya tahu bahwa pemiliknya adalah mantan pacar saya. Dia langsung marah. Kenapa? Kamu masih ada perasaan? Kamu mencarinya karena masih belum bisa move on? Kita sudah menikah, tapi kamu masih memikirkannya? Benar-benar keterlaluan, bukan begitu, aku sama sekali tidak tahu kalau dia membuka penitipan hewan. Aku hanya dengar dia membantu adopsi hewan terlantar, jadi aku penasaran tempat seperti apa itu, makanya aku cari. Jangan salah paham. Sungguh, bukan seperti itu. Sudahlah, lupakan saja. Jangan pedulikan hal-hal yang tidak penting. Jangan melakukan hal yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Mengerti? Meskipun wajar jika dia merasa terganggu mendengar hal itu, saya tidak menghubunginya, hanya mencari tahu karena mendengar kabar. Saya pikir, kenapa dia harus semarah itu? Bagaimanapun, masalah itu berakhir begitu saja sebagai sebuah insiden kecil. Sekitar waktu itu, saya pergi ke dokter dan ternyata saya hamil. Rasanya seperti keajaiban. Dokter bilang kehamilan alami akan sulit bagi kami, tetapi tiba-tiba saya hamil tanpa diduga. Saya sangat bahagia. Seluruh keluarga heboh.
Ayah mertua saya langsung menyuruh saya berhenti bekerja agar bisa menjaga bayi dengan baik. Ibu saya, sejak hari itu, menawarkan diri untuk mengantar jemput saya setiap hari. Semua orang heboh, mungkin karena mereka sangat menantikan cucu yang akan lahir. Saya mencoba berpikir positif, mereka khawatir seperti ini karena mereka sayang. Waktu berlalu, dan setelah 10 bulan, saya melahirkan seorang anak perempuan. Mertua saya sedikit kecewa karena bukan anak laki-laki, tetapi mereka berpikir itu sudah lebih dari cukup. Benar-benar seperti orang dari zaman dulu. Karena kami berdua sibuk, untuk sementara waktu, anak kami diasuh oleh mertua. Tapi, kulit bayi kami agak gelap. Saya dan suami sama-sama punya kulit yang cerah, jadi semua orang heran. Anak ini mirip siapa kok kulitnya gelap begini? Kamu dan suami kan sama-sama putih. Apa dia sakit? Bu, katanya kalau lahir lewat dari tanggal perkiraan, kulitnya bisa agak gelap. Mungkin karena itu, dia kan lahir di usia kandungan 40 minggu 3 hari, nanti juga jadi putih seiring pertumbuhannya. Wajah anak-anak kan bisa berubah-ubah. Suamimu juga waktu kecil mirip ayahnya, tapi sekarang mirip aku. Penampilan anak kecil itu tidak bisa ditebak, jadi saya pikir mungkin memang begitu. Nanti juga akan jadi putih, pikir saya. Tapi, anak perempuan saya juga punya lipatan mata ganda. Saya dan suami sama-sama tidak punya lipatan mata sejak lahir. Sampai sekarang pun kami tidak punya. Saat mertua saya mengasuh anak kami, obrolan seperti ini terus muncul. Sepertinya mereka hanya fokus pada hal-hal itu. Saya tidak terlalu memikirkannya. Di mata saya, dia adalah bayi yang sangat cantik. Saat itu saya sedang sibuk dengan proyek bisnis baru. Tiba-tiba, mantan pacar saya menghubungi saya. Dia bilang, selama ini dia menjalankan penitipan hewan. Dan sekarang dia juga menjalankan bisnis hotel anjing dan adopsi hewan terlantar. Dia ingin mengembangkan bagian adopsi hewan terlantar menjadi lebih besar dan profesional. Dia bertanya, apakah perusahaan saya bisa memberikan sponsor produk secara berkelanjutan? Karena pekerjaan saya juga di bidang hewan peliharaan, saya pikir tidak ada salahnya memberikan sponsor untuk tujuan baik seperti adopsi hewan terlantar. Sebagai gantinya, saya meminta agar perusahaan saya juga dipromosikan. Setelah bertemu 2 kali, saya menyerahkan urusan ini kepada karyawan lain dan tidak lagi terlibat. Sejak itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Sambil bekerja dan mengurus anak, tanpa terasa, pesta ulang tahun pertama anak saya tinggal sehari lagi. Kebetulan hari itu ada jadwal pemotretan untuk produk medis hewan, jadi saya harus pergi ke studio. Anak perempuan saya sangat suka anjing. Jadi, suami saya membawanya ke studio, dan kami melakukan pemotretan dengan suasana yang menyenangkan. Saat kami sedang sibuk pemotretan, mantan pacar saya datang. Ternyata, dia datang untuk pemotretan promosi adopsi anjing terlantar, dan sutradara pemotretan menggabungkan jadwalnya dengan pemotretan kami. Saya benar-benar tidak tahu tentang jadwal ini. Saya sangat terkejut, dan sialnya, anak saya tertarik pada anjing yang dibawa oleh mantan pacar saya dan bermain dengan anjing-anjing itu. Kemudian, saat suami saya dan anak saya kembali dari toilet, dia mendengar para staf berbisik bahwa orang yang membawa anjing-anjing itu adalah mantan pacar saya. Situasi menjadi sangat kacau. Suami saya memanggil saya ke belakang. Orang yang punya anjing itu mantan pacarmu, kan? Kamu masih berhubungan dengannya? Ini perselingkuhan. Ini bisa jadi alasan cerai. Bukan begitu. Aku sudah lama sekali tidak menghubunginya. Dia menjalankan pusat adopsi anjing terlantar, jadi aku hanya mensponsori produk kami dan memintanya untuk melakukan pemotretan. Aku hanya membantu sebatas itu. Itu pun bukan aku yang mengurus langsung, tapi karyawan lain. Makanya aku tidak tahu dia akan datang hari ini. Kalau aku tahu, apa aku akan mengajakmu ke sini? Tentu saja tidak. Sekarang kami hanya sebatas rekan kerja. Tidak ada perasaan apa-apa. Jangan salah paham. Bagaimana aku bisa tahu? Tatapan mata orang itu padamu aneh. Pasti ada sesuatu di antara kalian, kan? Sudah kubilang tidak ada. Jangan mengarang cerita. Dia juga punya pacar sekarang. Dia hanya pemilik anjing, tidak lebih. Mantan pacar saya sepertinya mendengar pertengkaran kami dan mencoba ikut campur untuk menjelaskan. Maaf mengganggu.
Apa kalian bertengkar karena saya? Tolong jangan salah paham. Kami sama sekali tidak punya hubungan seperti itu. Astaga. Kenapa dia tidak mengerti situasi? Seharusnya dia diam saja. Namun, suami saya menatap orang itu dari atas ke bawah dan berkata, "Kamu pernah tidur dengan istriku?" "Pernah," jawab. "Apa jangan-jangan anak ini anakmu?" "Benar, kan? Kalian pikir aku bodoh? Apa-apaan ini?" Perlu diketahui, mantan pacar saya berkulit gelap dan punya lipatan mata yang tebal. Melihat itu, suami saya mulai mengarang cerita. "Apa maksud Anda?" "Saya sudah lama sekali tidak bertemu dengannya." "Tidur? Kenapa Anda bicara seperti itu? Jawab saja. Kamu pernah tidur dengan istriku? Apa yang kalian lakukan berdua? Kalian mempermainkanku?" Kata-kata kasarnya dibalas dengan kata-kata kasar. Pertengkaran hari itu begitu hebat sehingga kami tidak bisa menyelesaikan pemotretan. Suami saya bilang akan pulang duluan, dan setelah saya menyelesaikan pekerjaan, saya pulang ke rumah dan mendapati suami saya sedang berkemas. "Aku tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Aku juga tidak mau melihat anak itu. Urus saja sendiri." "Kamu ini bicara apa? Imajinasi macam apa yang kamu karang? Dia tadi juga sudah bilang, kan? Aku tidak melakukan apa-apa dengannya." "Siapa yang tidak tahu kalau itu bohong?" Aku langsung tahu begitu melihat wajah orang itu. "Ayah anak itu pasti dia, kan?" "Tentu saja bukan. Tidak ada hal seperti itu. Kamu sedang menulis sinetron murahan? Jangan mengatakan hal yang akan kamu sesali. Ini sebabnya perempuan tidak boleh bekerja di luar. Keluyuran di luar, lalu pulang membawa anak hasil hubungan dengan orang lain." Begitu melihat orang itu, aku yakin dia ayah anak ini. "Makanya kamu jadi mengabaikan keluarga kita dan orang tuaku." "Apa maksudmu aku mengabaikan?" "Aku menjaga jarak dengan mertuaku karena mereka meremehkan, merendahkan, dan mencoba memanfaatkanku. Kamu bahkan tidak bisa menjadi penengah. Aku melakukan itu untuk melindungi diriku sendiri. Salahkan dirimu sendiri." "Mulutmu itu memang pintar bicara, ya? Karena kamu tidak puas dengan itu, makanya kamu mencari mantan pacarmu?" "Perempuan murahan." Dia melontarkan kata-kata kasar itu lalu pergi. Itu terjadi sehari sebelum pesta ulang tahun pertama anak saya. Saya bilang padanya, "Setidaknya datanglah ke ulang tahun pertama anakmu." Dia bilang, karena semua kerabatnya sudah diundang, dia akan datang. 2 jam sebelum pesta dimulai, ada sesi foto, tetapi suami saya tidak datang. Akhirnya, saya dan anak saya berfoto berdua saja. Pesta pun dimulai, dan mertua serta suami saya datang. Kami bertiga berdiri di atas panggung. Pembawa acara yang tidak tahu apa-apa memulai sesi di mana orang tua memberikan ucapan selamat kepada anak. Pertama, ibu saya memberikan ucapan. Kemudian, mikrofon diserahkan ke pihak mertua. Ayah mertua saya tidak mau mengambil mikrofon. Ibu mertua saya tampak ragu sejenak, lalu tiba-tiba berdiri, mendekati saya, menampar pipi saya dengan keras, dan berteriak, "Perempuan kotor ini. Beraninya dia berpura-pura ini cucuku. Kalian semua tahu tidak? Anak yang dia lahirkan ini bukan darah daging putraku. Aku terpaksa datang karena sudah mengundang orang, tapi aku tidak tahan dengan sandiwara ini. Akan aku coret kau dari kartu keluarga. Beraninya makhluk rendahan sepertimu masuk ke keluarga kami. Kau akan segera diceraikan. Cepat lakukan tes DNA. Beraninya kau mengadakan pesta ulang tahun dengan mengumpulkan orang-orang. Perempuan kotor. Makanya dari awal aku sudah bilang, perempuan itu tidak boleh bekerja di luar. Akhirnya kejadian seperti ini kan? Sudahlah, ayo kita pergi." Akhirnya, pesta ulang tahun hari itu menjadi kacau balau. Pesta ulang tahun pertama anak saya tidak bisa berjalan dengan semestinya. Saya harus membayar semua denda pembatalan dan meminta maaf kepada tamu yang datang, mempersilakan mereka menikmati hidangan prasmanan. Setelah itu, saya dan ibu pulang ke rumah dan hanya bisa berbaring. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat kejadian seperti ini. Apa jangan-jangan mereka punya niat lain? Bagaimana bisa seorang suami mencurigai istrinya sampai seperti itu? Dan menganggap anaknya sendiri seperti itu? Benar-benar keterlaluan. Mereka anggap, aku ini apa sampai bisa berkata seperti itu? Bagaimana bisa mereka berpikir seperti itu tentang anakku?
Mereka menghinaku di depan banyak orang. Aku sangat marah. Darahku juga mendidih. Keluarga itu memang sudah aneh dari awal, dan semakin lama semakin aneh. Mungkin ini karena kita bertemu dengan spesies yang sangat berbeda, yang nilai-nilainya tidak sama. Sudahlah, ceraikan saja dia. Kalau kamu terus hidup dengan orang seperti itu, kamu akan mengalami hal yang lebih buruk lagi. Tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan. Saya dan ibu sama-sama tidak habis pikir. Rasa malu di depan banyak orang terus terngiang, dan kenyataan bahwa mereka memandang saya dengan cara seperti itu membuat saya sangat marah. Saya jadi sadar, jadi mereka memang dari awal tidak pernah menganggap anak ini sebagai anak mereka. Malam itu, suami saya menelepon. Saya sudah sangat lelah, tetapi dia kembali membuat saya sakit hati. Semakin lama semakin keterlaluan. Hei, besok kita lakukan tes DNA, bawa anak itu. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti ini? Apa yang aku tipu? Aku tidak bersalah. Aku tidak menyembunyikan apa-apa, dan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tes DNA? Oke, ayo kita lakukan, lihat saja seberapa besar penyesalanmu nanti. Tiba-tiba, ibu mertua saya merebut telepon dan meninggikan suaranya, melontarkan berbagai macam makian. Hei, perempuan gila. Apa yang membuatmu merasa benar sampai berani bicara keras? Kamu senang sudah membuat anakku terlihat bodoh? Sejak lahir aku sudah merasa dia tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Menyesal aku tidak langsung melakukan tes saat itu. Kalau saja kita tes waktu itu, kita tidak akan mengalami hal seperti ini. Kamu pasti sudah diceraikan saat itu juga. Beraninya kamu mempermainkan keluarga kami? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tes DNA yang Anda inginkan akan saya lakukan. Setelah hasilnya keluar, jangan menyesal. Jangan mengubah kata-kata Anda nanti, mengerti? Saya merasa sangat tidak adil, marah, dan benar-benar gila. Namun, di satu sisi, saya berpikir bahwa saya harus menyelesaikan masalah ini dengan benar agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Jadi, saya menyingkirkan emosi saya dan memutuskan untuk menyelesaikannya dengan tuntas. Ada banyak tempat yang bisa melakukan tes DNA, tetapi saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit bersalin tempat anak saya lahir. Rumah sakit bersalin biasanya tidak melakukan tes DNA sendiri, mereka mengambil sampel dan mengirimkannya ke lembaga analisis genetik yang bekerja sama. Kami memutuskan untuk bertemu di rumah sakit bersalin, agar bisa mendengar pendapat dokter juga. Saya merasa perlu bicara lebih banyak dengan orang itu sebelum pergi ke rumah sakit, jadi kami bertemu lebih dulu di sebuah kedai kopi dekat rumah sakit. Apa kita benar-benar harus melakukan tes DNA? Anak kita ini benar-benar anakmu. Sungguh. Tapi, kecurigaanmu yang sampai sejauh ini adalah masalah yang berbeda. Kalau hasil tesnya menunjukkan dia memang anakmu, apa yang akan kamu lakukan? Kenapa? Apa ada alasan kenapa kita tidak boleh melakukan tes DNA? Tentu saja, dia tidak ada mirip-miripnya denganku. Jujur saja, aku sudah curiga padamu sejak lama. Selama kamu bekerja, kamu pasti bertemu banyak laki-laki. Apa mungkin tidak ada apa-apa? Ini sebabnya ayahku menyuruhmu berhenti bekerja. Perempuan itu harus punya sifat yang sopan. Beraninya kamu membawa pulang anak haram. Kamu satu-satunya perempuan di sekitarku yang bahkan setelah menikah masih bertemu dengan mantan pacar. Perempuan kotor. Dia kemudian melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Karena ada anak saya di samping saya menutup telinganya agar dia tidak mendengar. Saya juga tidak ingin menunjukkan pertengkaran orang tua di depan anak, jadi saya hanya diam dan mendengarkan. Tapi, anak saya sepertinya merasakan suasananya dan terlihat waspada. Saya menenangkannya sambil berkata tidak apa-apa. Tolong jaga bicaramu, anak kita mendengar. Di usianya sekarang, dia sudah mengerti semua pembicaraan. Bertindaklah seperti orang dewasa di depan anak. Dia bukan anakku, kenapa aku harus peduli padanya lebih dari orang asing? Coba jawab satu hal. Waktu kamu mencari mantan pacarmu di internet, apa kalian bertemu saat itu? Kamu hamil saat itu, kan? Waktunya pas sekali. Dan anak itu sangat mirip dengan orang itu. Begitu melihatnya, aku langsung yakin. Mengingat semua kelakuanmu selama ini, aku jadi muak, bersiaplah untuk diceraikan. Dan bersiaplah membayar ganti rugi. Karena suami saya begitu yakin, saya pun langsung naik pitam. Baik. Kalau begitu,
Bagaimana jika dia terbukti anakmu? Ini bukan masalah yang bisa selesai dengan permintaan maaf. Sekarang kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Jika anak kita terbukti anakmu, kembalikan semua yang sudah kuberikan pada keluargamu, dukungan finansial, rumah, klinik, semuanya, termasuk ganti rugi. Bagus, aku juga yakin. Kalau ternyata kamu yang berbohong, kalau terbukti dia bukan anakku, kamu harus membayar ganti rugi 10 miliar rupiah. Biar tidak ada yang bisa mengingkari janji, ayo kita buat akta notaris. Bagaimana? Aku yakin. Hah? Akta notaris? Ada-ada saja. Baiklah, ayo, kita buat akta notaris dulu. Jangan sampai ada yang mengingkari janji nanti. Akhirnya, kami saling menyetujui syarat-syarat tersebut, dan bahkan membuat akta notaris. Setelah itu, kami langsung menuju rumah sakit bersalin. Saya bertanya kepada dokter terlebih dahulu, apakah mungkin seorang anak memiliki warna kulit dan lipatan mata yang berbeda dari orang tuanya. Dokter mengatakan bahwa kasus seperti ini sebenarnya cukup umum. Gen dari kakek nenek bisa muncul, dan lipatan mata juga bisa muncul dan hilang tergantung pada lemak dan otot di sekitar mata, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Dokter kemudian bertanya apakah kami benar-benar perlu melakukan tes. Menurutnya, dia bisa melihat wajah kedua orang tuanya di wajah anak kami. Suami saya menatap saya, dan bertanya apakah saya sudah menyuap dokter. Dokter pun tampak bingung dan berkata akan melanjutkan prosedur sesuai keinginan kami. Mereka kemudian mengambil sampel darah anak kami dan suami saya untuk dikirim ke lembaga analisis genetik. Hasilnya akan keluar dalam seminggu. Kami diberitahu bahwa saat mengambil hasilnya, kami berdua harus datang langsung ke rumah sakit. Setelah setuju, kami meninggalkan rumah sakit. Kami berpisah dan menunggu hasilnya. Tepat seminggu kemudian, rumah sakit menghubungi kami, mengatakan bahwa hasilnya sudah tiba, dan meminta kami berdua datang. Hari itu, suami saya kembali menelpon saya, seolah menekan saya untuk datang. Mendengar suaranya saja sudah membuat saya stres. Kondisi tubuh saya sangat tidak baik, mungkin karena stres yang saya alami. Jadi, saya tiba di rumah sakit lebih awal dengan niat untuk diinfus. Ternyata, suami saya sudah ada di sana. Kami bertemu di ruang tunggu dan hampir tidak berbicara. Saya menunda jadwal periksa saya dan memutuskan untuk mengurus hasil tes DNA terlebih dahulu. Saya dan suami masuk ke ruang periksa. Dokter duduk dengan hasil tes di tangannya dan dengan senyum, dia mulai bicara dengan hati-hati. Dengan probabilitas 99,99%, anak ini adalah anak kandung Bapak. Ini hasil resminya. Hasil tes DNA ini akurat, jadi saya harap tidak ada lagi kesalahpahaman. Saat itu, suami saya bangkit dari kursinya, dan dengan gestur mengancam, dia meninggikan suaranya pada dokter dan saya. Tidak mungkin, bohong. Kalian semua berkomplot, kan? Ini bukan darahku yang dites. Kalian menukarnya dengan darah perempuan ini, kan? Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak diambil darah hari itu. Kamu benar-benar gila? Hentikan omong kosong ini. Berhenti menulis novel murahanmu itu. Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Ini semua rekayasa. Sampai kapan kamu akan menipuku? Hei, kamu pikir aku selemah itu? Hah, suami saya sudah kalap. Tidak hanya kata-katanya, gerakannya juga semakin kasar. Dokter segera memanggil petugas keamanan, dan akhirnya tim keamanan rumah sakit masuk ke ruang periksa dan menyeret suami saya keluar. Setelah suami saya diseret keluar, saya mengambil hasil tes dan melanjutkan pemeriksaan. Dokter memeriksa kondisi saya, mengajukan beberapa pertanyaan, dan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk berjaga-jaga. Saya pikir tidak akan ada apa-apa, tetapi saya tetap melakukan pemeriksaan. Dan ternyata, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada tubuh saya. Oh, Anda hamil. Usia kandungannya sekitar 8 minggu, dan jantung janinnya sudah berdetak. Coba dengarkan. Apa? 8 minggu? Jadi tubuhku tidak enak karena hamil. Helaan napas. Terkejut, aduh, bagaimana ini? Punya anak adalah anugerah, tapi dalam situasi seperti ini, rasanya tidak menyenangkan. Kehamilan yang tidak terduga ini mengejutkan saya, dan dokter serta perawat juga tampak bingung. Wajar saja, mereka tahu masalah keluarga kami.
Dokter berkata dengan hati-hati. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kalau Anda mencoba berkonsultasi bersama suami Anda? Mungkin pikirannya bisa berubah setelah mendengar detak jantung bayinya. Begitukah? Kalau begitu, tolong panggilkan suami saya. Semoga dia bisa sadar setelah mendengar detak jantung bayinya. Saat itu, karena mendengar detak jantung anak di dalam kandungan saya, semua perlakuan buruk suami saya seolah terlupakan. Saya berpikir, jika suami saya meminta maaf dengan tulus dan menyesal, saya akan memaafkannya. Saya yakin, setelah mendengar detak jantung bayinya, dia akan kembali menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab atas sebuah nyawa. Jadi, melalui petugas keamanan, saya memanggil suami saya kembali. Dokter memberitahu suami saya bahwa saya hamil. Di dalam ruang periksa yang sunyi, hanya detak jantung bayi yang terdengar jelas. Tatapan mata suami saya sempat goyah sejenak. Namun, reaksinya berbeda dari yang saya harapkan. Apa? Anak bajingan itu lagi? Benar, kan? Aku ini orang yang tidak bisa menghamili, bagaimana bisa kamu hamil semudah ini? Tidak masuk akal. Bersamaan dengan kata-kata itu, suami saya melemparkan barang-barang di ruang periksa ke arah saya. Dokter terkejut dan berteriak kepada petugas keamanan, cepat keluarkan orang ini. Petugas keamanan kembali masuk dan menyeret suami saya keluar dengan paksa. Saya terduduk di tempat. Saya merasa sangat hancur. Memiliki anak lagi dari manusia seperti ini. Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini? Kepala saya semakin pusing. Akhirnya, suami saya pergi ke rumah sakit lain untuk melakukan tes DNA sekali lagi. Tentu saja hasilnya sama. Itu sudah pasti. Baru setelah itu, suami saya berlutut di depan saya. Aku benar-benar minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Aku keterlaluan. Sungguh, maafkan aku pasti sudah gila. Saya sudah benar-benar muak. Semua hinaan, kecurigaan, dan makian yang saya terima terus terngiang di kepala saya. Melihat orang ini saja sudah membuat saya lelah dan jijik. Dulu aku bilang apa? Ini bukan masalah yang bisa selesai dengan satu kata maaf. Bagaimana bisa kamu menyebut istrimu sendiri perempuan murahan? Kamu adalah hal terburuk dalam hidupku. Maaf. Kata-kataku keterlaluan. Waktu itu aku tidak bisa berpikir jernih. Aku jadi terlalu curiga karena sering mendengar hal-hal seperti itu dari ayahku. Aku benar-benar hancur. Maaf, aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak, aku tidak peduli, dan tidak mau tahu lagi alasanmu. Ingat janji kita, akta notaris itu. Penuhi janji itu, jangan pernah meminta maaf lagi. Karena saya bersikap tegas, keluarga mertua saya akhirnya datang ke kantor saya dan berlutut di depan banyak orang. Bahkan ayah mertua yang begitu angkuh pun melakukannya. Uang memang bisa mengubah segalanya. Kenapa kalian begini? Dulu kalian menuduhku dan bahkan memukulku di depan umum, sekarang kalian datang memohon seperti ini. Kami minta maaf. Kami benar-benar mengira begitu berdasarkan situasinya. Kau akan mengambil kembali semua yang sudah kami terima. Maafkan kami. Makanya aku datang untuk meminta maaf. Iya, kami juga hanya mendengar dari anak kami, jadi kami percaya begitu saja. Situasinya memang terlihat seperti itu, jadi kami tidak memeriksa kebenarannya. Maafkan kami. Sudahlah. Luka yang saya terima terlalu dalam, jadi tidak ada niat untuk memaafkan. Kalian tidak perlu melakukan sandiwara ini. Meskipun kalian minta maaf dan menyesal, tidak ada yang akan berubah. Jadi, pergilah. Dan jangan pernah datang lagi. Saya tidak ingin memaafkan semua yang telah dilakukan keluarga itu pada saya. Kepercayaan saya pada orang-orang yang telah menginjak-injak harga diri saya dan bahkan menolak anak saya sendiri sudah hancur. Jadi, saya melanjutkan gugatan cerai sesuai rencana. Saya menjelaskan semua yang terjadi pada pengacara saya. Saya mengajukan bukti berupa pesan-pesan hinaan dan kesaksian orang-orang yang hadir, mempersiapkan diri dengan matang. Saya juga menyerahkan akta notaris yang menyatakan bahwa jika terbukti anak itu adalah anaknya, keluarga itu harus mengembalikan semua aset dan membayar ganti rugi. Berdasarkan itu, saya melawan suami saya. Akhirnya, saya berhasil mendapatkan kembali semua aset yang telah masuk ke keluarga suami saya, sesuai keinginan saya. Saya mendapatkan kembali klinik dan rumahnya, dan menerima ganti rugi yang besar. Pertama,
Saya mengurus klinik orang itu. Klinik itu dibuka di lantai 1 gedung milik ibu saya tanpa kontrak. Karena kami keluarga, kami tidak membuat surat perjanjian. Jadi, mengusirnya dari klinik itu tidak memerlukan prosedur hukum. Jika ibu saya menyuruhnya pergi, dia harus pergi. Jika tidak, itu dianggap sebagai penempatan ilegal dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Orang itu tidak bisa membela diri dan diusir dari gedung. Dia hancur dengan sendirinya. Entah kemana uang yang dia hasilkan selama ini, dia tidak punya uang untuk membuka klinik lagi. Dia langsung menjadi pengangguran. Berikutnya adalah rumah yang saya berikan pada mertua. Bagian ini memakan waktu sedikit lebih lama. Rumah itu saya beli di awal pernikahan dengan uang dari rekening saya atas nama mertua. Jadi dalam proses perceraian, saya mengajukan gugatan pengembalian keuntungan tidak sah. Saya membuktikan sumber dana di pengadilan. Dan pengacara saya mengajukan argumen bahwa itu bukan hadiah dan merupakan dukungan sementara dengan syarat pernikahan tetap berjalan. Pihak mertua tidak bisa memberikan alasan yang jelas untuk menolak pengembalian, dan akhirnya pengadilan memutuskan bahwa rumah itu harus dikembalikan kepada saya. Dan adik ipar yang saya sekolahkan ke luar negeri, saya hentikan semua dukungannya. Awalnya saya berpikir untuk tetap membiayainya karena saya menyukainya. Tapi, saya pikir hukuman terbesar bagi keluarga yang memperdagangkan dan menuduh anaknya sendiri adalah dengan membalasnya dengan cara yang sama. Jadi, saya dengan tegas menyuruh adik ipar saya pulang. Terakhir, untuk ganti rugi. Pengadilan mengakui tanggung jawab berat mereka atas kehancuran pernikahan berdasarkan pencemaran nama baik, penghinaan, tuduhan serius, penderitaan mental, dan penghinaan di depan umum yang saya alami. Pengacara saya mengumpulkan bukti dan kesaksian dengan teliti, dan pengadilan mengakui sebagian besar tanggung jawab pihak mertua, sehingga saya bisa mendapatkan ganti rugi dalam jumlah yang signifikan. Namun, hati saya tetap tidak tenang. Saya mengalami hal yang sangat menyakitkan. Meskipun saya bercerai dan mendapatkan kembali uang saya, harga diri saya yang telah mereka injak-injak tidak akan pulih. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang itu begitu saja. Jadi, saya memutuskan untuk melanjutkan dengan gugatan pencemaran nama baik secara terpisah. Bayangkan saja, di depan banyak orang, mereka menyebut saya selingkuh, pembohong, perempuan murahan, dan berbagai hinaan lainnya. Selain itu, keluarga mertua berulang kali mencurigai, menghina, dan memaksa saya melakukan tes DNA. Karena hal-hal itu, saya menderita secara mental. Pengacara saya menyarankan untuk menempuh jalur pidana dan perdata sekaligus. Untuk pidana, kami mengajukan gugatan atas pencemaran nama baik dan penghinaan. Untuk perdata, kami mengajukan tuntutan ganti rugi atas penderitaan mental. Buktinya sudah cukup. Video dari pesta ulang tahun, surat kesaksian dari para tamu, catatan keamanan rumah sakit, dan bahkan saat mertua saya datang ke kantor dan berlutut, semuanya kami siapkan sebagai bukti dan serahkan ke pengadilan. Akhirnya, pengadilan juga menganggap serius tindakan pihak mertua. Dalam kasus pidana, mereka dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik. Dalam kasus perdata, saya mendapatkan ganti rugi tambahan. Saya memenangkan semuanya, gugatan cerai, pengembalian aset, dan gugatan pencemaran nama baik. Setelah semua ini selesai, orang itu kembali berpura-pura menyesal. Dia bilang dia merasa bersalah pada putrinya dan ingin menebusnya di masa depan, meminta kesempatan sekali lagi. Dia memang pintar bicara. Tapi, saya benar-benar muak. Saya tidak ingin anak-anak perempuan saya terlibat dengan orang-orang yang memiliki pemikiran kolot dan kuno seperti itu. Saya takut nilai-nilai keluarga itu akan memengaruhi anak saya, jadi saya dengan tegas mengatakan agar dia tidak pernah berpikir untuk bertemu kami lagi. Urus saja urusanmu sendiri. Dan kirimkan tunjangan anak setiap bulan tanpa telat. Suami saya pun menerimanya. Tentu saja, mengingat apa yang telah dia lakukan pada saya, dan pengadilan pun telah menyatakan dia bersalah, jika dia bertindak lebih jauh, dia bisa dipenjara, kan? Sekarang, saya sedang menunggu kelahiran anak kedua saya. Ternyata anak kedua saya juga perempuan. Saya bukannya tidak khawatir bagaimana membesarkan dua anak tanpa seorang ayah, tetapi memiliki ayah yang merendahkan perempuan seperti itu, saya pikir hidup tanpa melihatnya akan memberikan pengaruh yang lebih baik. Benar, kan? Sekarang, orang itu sepertinya bekerja di sebuah klinik hewan. Tunjangan anak selalu masuk tepat waktu.
Dan keluarga itu, katanya, pindah kembali ke rumah yang penuh serangga itu. Adik perempuannya kembali ke Indonesia dan sudah bekerja. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya bisa hidup enak berkat saya, tetapi karena terjerumus dalam pemikiran aneh dan mengarang cerita sinetron murahan, mereka hancur. Seharusnya saya tidak pernah berurusan dengan mereka. Pernikahan saya berakhir seperti ini. Tapi, hari yang cerah pasti akan datang lagi, kan? Teman-teman, pemikiran yang sempit itu benar-benar tidak membantu. Jadi, saya harap kalian semua memiliki sikap untuk mendengarkan dan menerima pendapat orang lain dengan baik. Cerita saya sampai di sini. Terima kasih.